Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar selektif dalam mengonsumsi daging sapi. Hal itu mengusul ditemukannya praktik pengembalaan sapi di sekitar area tempat pembuangan akhir atau TPA. Imbauan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. DLH menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap asal-usul produk pangan hewan. Menanggapi hal tersebut, dosen peternakan Universitas Hasanuddin, Profesor Sri Rahma Aprilita Bugiwati, menjelaskan bahwa pemeliharaan sapi di daerah TPA sudah menyalahi kaidah peternakan yang baik. Prof. Lita menjelaskan zat-zat berbahaya tersebut dapat terakumulasi dalam otot dan organ tubuh sapi dan tidak bisa dilihat secara kasat mata saat ternak masih hidup. Menurutnya, daging sapi yang tidak sehat umumnya memiliki perbedaan warna, bau, tekstur, dan kualitas lemak saat sudah dipotong. Namun untuk memastikannya dibutuhkan uji laboratorium. Bagaimana bentuknya si sapinya? Jadi dagingnya seperti apa tuh kalau yang dia mengandung bahan-bahan berbahaya tadi? Tentu secara kasat mata itu tidak mudah bisa dilihat. Oh, ini sapi yang makan dari tempat sampah, ini sapi yang makannya bersih dari rumput yang segar yang tidak mengandung zat-zat yang berbahaya tadi. Itu kalau dilihat tidak bisa langsung, tapi harus diuji secara laboratorium. Nah, tapi kita bisa lihat saat dipotong itu tentu ada kriteria daging yang kalau kami di peternakan namanya asuh gitu ya. Aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, itu kalau kita lihat ada perbedaan. Dari warnanya itu jelas terlihat berbeda. Dari baunya, dari kekenyalan dagingnya, dari lembab atau tidak dagingnya itu sangat bisa dibedakan. Nah, Prof. Lita menekankan pentingnya pengawasan ketat di rumah potong hewan, mulai dari pemeriksaan sebelum dan setelah pemotongan. Ia pun menghimbau masyarakat dan pelaku usaha kuliner untuk hanya membeli daging dari rumah pemotongan hewan resmi. Selain itu, Prof. Lita juga mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk memperbaiki tata kelola TPA agar tidak mudah diakses oleh ternak, serta meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap peternak. Jadi harusnya sebaiknya mungkin sistem pengelolaan sampahnya juga diubah gitu ya, diperbaiki. Jangan lahan terbuka, itu namanya apa, dumping site ya kalau nggak salah ya. Dumping site itu lahan terbuka, jadi ditaruh saja, jadi lahan yang terbuka. Nah itu kan memungkinkan sapi untuk masuk, kalau bisa dipagar bahkan. Yang kedua misalnya tempat sampahnya mungkin juga sistem manajemennya, misalnya kalau ada yang sudah penuh tutup saja, jangan digunakan lagi tempat sampahnya, dipagari supaya sapinya tidak masuk. Kalau lahan yang masih bisa ditempati oleh sampah, mungkin jangan pakai sistem dumping site tadi, tapi sanitary landfill, pokoknya yang ditutupi oleh tanah gitu ya. Jadi sapi tidak punya kesempatan untuk korek-korek lagi gitu kan. Nah, yang lain juga mungkin dinas peternakan atau yang lain instansi terkait lainnya harus mengedukasi si peternaknya gitu. Jangan dilepas. Prof. Lita menyebut jika upaya itu penting untuk menjamin keamanan pangan hewan dan melindungi kesehatan masyarakat. Ahmad Gifari M. Muhammad Reza Maharam, Unhas TV.